Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pengantar fikih muamalah. Teman-teman, minggu kemarin kita sudah membahas tentang tujuan dan filosofi dari kita mempelajari fikih muamalah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu fikih muamalah, bagaimana dasar hukumnya, dan bagaimana aplikasi maupun prinsip-prinsip fikih muamalah. Sebelumnya teman-teman, kita tahu bahwa Islam itu terdiri dari 3 hal, yaitu ada akidah, ada syariah, dan ada akhlak. Jadi 3 kesatuan ini teman-teman sebagai seorang muslim itu harus saling seimbang. Teman-teman nggak bisa punya akidah ataupun iman yang baik tetapi akhlaknya tidak baik, ataupun sebaliknya teman-teman punya keyakinan yang tinggi terhadap Allah atau iman kepada Allah yang masuk dalam akidah, tapi teman-teman tidak melaksanakan syariah atau perintah-perintah Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Ini tidak bisa, sehingga ketiga unsur ini, akidah, syariah, dan akhlak harus saling seimbang dan harus saling teman-teman penuhi. Syariah sendiri teman-teman dibagi menjadi 2, yaitu ibadah dan muamalah. Sebenarnya teman-teman yang sudah pernah dapat mata kuliah fikih, ilmu fikih, pasti sudah pernah membahas ibadah. Ibadah dimensinya adalah perbuatan manusia atau mukallaf yang berhubungan langsung dengan Tuhannya. Dalam hal ini ibadah-ibadah yang bersifat wajib, contohnya teman-teman sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dimensinya dimensi kepada Tuhan atau hablum minallah. Sedangkan dimensi yang kedua yaitu dimensi muamalah, di mana sebagai seorang muslim kita tidak hanya beribadah kepada Allah, tetapi kita juga melakukan interaksi sosial yang di sini disebut muamalah, teman-teman. Nah, sehingga muamalah itu sebenarnya ada macam-macam, ada hukum pidana, perdata, politik, dan lain sebagainya. Sehingga nanti fikih muamalah atau muamalah sendiri akan dibagi 2 pengertian, yaitu pengertian secara umum atau secara luas dan pengertian secara sempit. Nah, ini beberapa turunan dari fikih muamalah, teman-teman. Ada ekonomi dan finansial dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sebelum kita beranjak ke fikih muamalah, maka apa sih fikih itu sendiri, teman-teman? Fikih adalah al-fahmul amik atau pemahaman yang mendalam. Kalau kita belajar fikih, maka kita sudah belajar tentang produk hukumnya, aplikatifnya, ataupun sesuatu yang sudah jadi. Ini berbeda ketika kita belajar usul fikih. Usul fikih lebih banyak membahas tentang metode ijtihad, tapi kalau fikih sudah berupa produk. Contohnya teman-teman ketika belajar fikih 4 madhab, maka kita akan belajar contoh fikih berwudu. Maka kita akan belajar tentang bagaimana tata cara berwudu dan bagaimana rukun dan syarat berwudu. Sehingga kalau teman-teman belajar fikih, ya sudah belajar tentang bagaimana tata tertibnya atau bagaimana hukumnya yang sudah tersistematis. Nah, ini pengertian muamalah menurut etimologi atau menurut bahasa, teman-teman, bahwa muamalah berasal dari kata muamalah sendiri yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa sebenarnya muamalah itu punya 2 arti, teman-teman. Arti luas dan arti sempit. Intinya, jika arti sempit ini menurut Mustafa Ahmad Zarko, bahwa muamalah itu mengenai hal-hal hubungan manusia atau interaksi antar manusia berhubungan dengan harta kekayaan dan hak-hak penyelesaian sengketa menurut pengertian sempitnya. Nah, di sini bagi pengertian sempit dan pengertian luas. Nah, ini menurut Imam Syafi'i bahwa fikih muamalah secara luas itu ya semua interaksi sosial atau hubungan manusia dengan manusia yang lain itu termasuk fikih muamalah. Nah,
ini dalam konteks makna luas ini Ibnu Abidin membagi 5. Ada muawadah maliyah, ada munakahat, muhasanat, bahkan amanat aliyah, bahkan tirkah. Nah, tetapi sekalipun diartikan dengan iktisodiyah, teman-teman. Nah, jadi pengertian muamalah secara sempit dan luas bahwa dulu itu semua yang mencakup hubungan manusia seperti munakahat, warisan, politik, pidana itu masuk fikih muamalah. Sedangkan sekarang ataupun dalam makna sempit, fikih muamalah hanya dibahas tentang iktisodiyah ataupun ekonomi. Nah, ini ruang lingkup di era modern tentang fikih muamalah. Tapi pada perkuliahan ini nanti kita tidak akan membahas langsung ke aplikatif, tapi kita lebih banyak bahas tentang akad-akad ataupun dasar-dasar yang akan melandasi fikih muamalah sendiri. Nah, ini merupakan perbedaan dari fikih ibadah dan muamalah, teman-teman. Bahwa tadi saya mengatakan kalau ibadah itu hubungannya dengan Allah langsung, kalau muamalah itu biasanya interaksi sosial antar manusia. Selain itu, ada beberapa perbedaan prinsip antara fikih ibadah dan fikih muamalah. Contohnya, yang pertama, fikih ibadah itu bersifat tetap, sedangkan fikih muamalah bersifat elastis. Contohnya seperti apa? Contohnya, fikih ibadah itu ibadah sholat fardu, teman-teman. Teman-teman kan kalau sholat fardu itu kan 5 kali sehari atau 5 waktu dalam sehari. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Teman-teman tidak bisa adanya tambahan dalam sholat fardu. Sejak zaman Nabi Muhammad ketika perintah sholat diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Isra Mi'raj, maka sholat wajib atau sholat fardu itu ya 5 rakaat. Tidak bisa kita di tahun 2020 ulama menambahkan sholat fardu menjadi 6 rakaat. Itu tidak bisa, teman-teman. Ini berbeda dengan sifat fikih muamalah yang elastis ataupun bisa berkembang. Contohnya, teman-teman, dulu beberapa ulama mengatakan jual beli kotoran hewan itu haram. Karena karena jual beli barang najis itu tidak diperbolehkan. Nah, kan kotoran hewan itu najis. Nah, bagaimana dengan perkembangan sekarang adanya olahan kotoran hewan yang bisa menjadi beberapa hal. Contohnya bisa jadi istilahnya itu biogas. Bagaimana kotoran sapi bisa jadi biogas yang kemudian bisa menjadi alat masak atau gas untuk memasak di rumah tangga. Nah, itu contohnya. Hukumnya bisa berubah. Nah, makanya disebutkan bahwa fikih muamalah itu elastis. Contoh lagi, teman-teman. Fikih ibadah itu bersifat terperinci atau tafsiliyah. Teman-teman, dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa waktu sholat maghrib sendiri itu kan disebutkan setelah tergelincirnya matahari sampai terbitnya awan merah. Di Al-Quran itu jelas ada terperinci. Akan tetapi dalam fikih muamalah itu hampir tidak detail atau tafsili ayatnya di Al-Quran. Paling ada wahalalul bai' waharamur riba. Kan kata-katanya dan jual beli itu halal dan riba itu haram. Nah, ayatnya ayat yang global, bukan ayat-ayat yang tafsili. Nah, itu beberapa. Yang paling terlihat perbedaan fikih ibadah dan fikih muamalah adalah jika di fikih ibadah peluang ijtihad ulama itu sangat sempit. Contoh, hampir tidak mungkin kita melakukan ijtihad terhadap waktu puasa wajib. Sejak di Al-Quran jelas dan sejak dulu bahwa puasa wajib itu ya ketika Ramadan, yang menjadi perdebatan kapan munculnya Ramadan. Satu Ramadan itu kan yang masih sekarang kadang ada perdebatan hilal sudah muncul atau tidak dan lain sebagainya. Tetapi untuk waktu
waktu puasa wajib, ya jelas dalam Al-Quran, yaitu waktu Ramadan. Ini berbeda dengan teman-teman di fikih muamalah. Fikih muamalah itu sangat luas dan bisa dilakukan ijtihad. Contoh teman-teman, bagaimana dengan akad turunan, istilahnya ijarah muntahiyah bitamlik seumpama. Dalam fikih klasik maupun di nas-nas hadis ataupun Al-Quran, kan tidak ada istilah ijtihad, tidak ada akad ijarah muntahiyah bitamlik. Adanya ya akad ijarah. Ijarah muntahiyah bitamlik merupakan akad dari ijtihad para ulama modern. Nah, jadi dalam berfikih muamalah teman-teman diajarkan untuk bahwa hukum itu elastis sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi hukum ekonomi, hukum yang berhubungan dengan interaksi sosial masyarakat itu pasti sangat elastis dan dapat berkembang. Nah, ini teman-teman, kaidah ibadah dan fikih muamalah itu sangat berbanding terbalik. Nah, dalam fikih ibadah, kaidahnya adalah al-aslu fil ibadah at-tahrim, ataupun pada dasarnya dalam ibadah itu haram, teman-teman. Jadi kecuali ada dalil yang membolehkan. Jadi dalam ibadah kita itu tidak boleh buat-buat sendiri, karena dalam ibadah hukum asalnya itu haram, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Contoh, teman-teman nggak bisa membuat membuat ibadah sendiri. Contoh, saya mau bikin ibadah puasa mutih. Nah, puasa mutih yang setahun, umpama gitu. Nah, itu tidak bisa teman-teman membuat-buat sendiri. Atau saya mau bikin sholat minta buah, tanaman saya berbuah. Nah, itu kan tidak boleh kecuali ada dalil yang membolehkannya. Nah, itu kaidah dasar dari fikih ibadah. Berbeda dengan kaidah dasar dari fikih muamalah atau muamalah itu sendiri. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Pada dasarnya semua aktivitas muamalah itu boleh, kecuali ada dasar yang mengharamkannya atau melarangnya. Nah, seperti itu. Jadi, contoh teman-teman, apapun aktivitas ekonomi sebenarnya itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya gimana, Bu? Semua aktivitas ekonomi itu boleh, kecuali kita jelas ada yang mengharamkannya. Contohnya, ada unsur maisir. Maisir itu spekulasi, teman-teman. Maka jelas nggak boleh, karena dalam fikih muamalah, dalam akad itu tidak boleh ada maghrib, istilahnya. Istilah dari singkatan dari maisir, gharar, dan riba. Nah, tak boleh. Contoh, kenapa jual beli online itu boleh? Nah, karena itu kan hal yang baru, jual beli online, tapi boleh karena tidak melarang dari tidak ada unsur maghrib di situnya. Nah, terus contoh sederhana juga, teman-teman pernah tahu MLM ya? MLM itu bagaimana hukumnya? Dulu itu boleh, sangat boleh MLM luas. Kemudian ada orang yang memintakan dasar hukum ke DSN MUI. Jadi ke Dewan Syariah Nasional MUI. Bagaimana sebenarnya hukum dari MLM? Sehingga akhirnya DSN MUI mengeluarkan MLM macam-macam. Ada yang MLM tidak boleh atau haram, ada yang boleh dengan peraturannya macam-macam. Nah, maksudnya selama MLM itu dulu belum ada fatwanya atau belum ada peraturannya, maka dibolehkan adanya transaksi itu. Tapi kalau sudah hukumnya ataupun fatwanya sudah keluar, maka tidak dibolehkan. Tetapi teman-teman harus mengingat bahwa fikih itu bisa debatable atau bisa berbeda pendapat. Kita tahu sendiri bahwa dalam fikih 4 madhab sendiri ada 4 ulama yang kadang berbeda. Ada Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Sehingga teman-teman belajar fikih adalah belajar pluralitas, belajar menghargai pendapat orang lain juga. Nah, ini konsep dasar fikih muamalah, bahwa fikih muamalah itu tadi sudah dijelaskan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah mubah ataupun boleh.
Dan fikih muamalah sebenarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan teman-teman. Karena apa? Mohon maaf, dalam aktivitas ekonomi ini yang akan membedakan ekonomi biasa dengan ekonomi Islam atau fikih muamalah. Jadi dalam dalam ekonomi biasa ada istilahnya itu bagaimana orang itu boleh boleh melakukan aktivitas ekonomi seluas-luasnya tanpa berpikir apakah ini haram, halal, ini merugikan orang lain dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan fikih muamalah yang mempunyai rambu-rambu bagaimana kita dalam berakad, bagaimana syarat dan rukun ketika kita melakukan jual beli dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman, terakhir sumber hukum fikih muamalah tentunya ya Al-Quran dan Al-Hadis atau hadis yang disebut nas. Sumber hukum fikih muamalah maliyah yaitu primer dan sekunder, dan tentunya ijtihad ulama. Sehingga ijtihad ini ijma, qiyas, istislah dan urf ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ini sumber hukum fikih muamalah maliyah, ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Begitu teman-teman, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah dijelaskan rinci tentang apa itu fikih muamalah, dasar hukum, kaidah dasar, dan prinsip-prinsipnya. Semoga materi ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.